Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Al-Bukhari dari jurusan Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dari kelas 1B. Dan saya Muhammad Azam Dendi dari jurusan Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin kelas 1B. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan batin kita, yaitu tasawuf, ilmu yang mengajarkan bagaimana membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kesadaran. Nah, mungkin langsung aja ya kita pada ke topik pembahasannya. Menurut Bukhari dan menurut Azam, sebenarnya apa sih itu tasawuf? Kalau dari aku ya, menurut aku tuh ilmu tasawuf itu adalah dalam artian itu bulu domba, yang artian mensucikan diri dari segala sesuatu perihal, dari adanya penyakit hati dan lain sebagainya macamnya. Kalau menurut Azam apa? Ya sebenarnya hampir sama, yaitu intinya mensucikan diri dari hal-hal yang bersifat maksiat dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan mengkhusyukkan lagi ibadah dan detik ihsan. Nah, jadi pada intinya dari pendapat mereka berdua ini bahwa tasawuf itu adalah membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah, betul ya? Nah, kemudian apakah tasawuf ini untuk semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjalaninya? Menurut Azam dulu deh, gimana? Ya menurut saya tasawuf ini untuk universal untuk semua orang, karena tasawuf ini menyangkut perihal spiritual kita. Jadi tasawuf membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, membuat kita menjadi tenang dan dapat memberikan hati kepada Tuhan. Nah, kalau menurut Bukhari gimana nih? Sebenarnya saya setuju dengan statement Azam bahwasanya ilmu tasawuf ini bersifat universal untuk semuanya, Kak. Jadi di dalam contohnya itu mempelajari ilmu tasawuf itu adanya ketenangan hati dan jiwa berada di dalam diri seorang tersebut. Jadi tasawuf itu nggak orang-orang tertentu aja ya, mungkin bisa Iya. juga untuk semua kalangan, artinya universal, bisa buat siapa aja. Nah, kemudian apa sih Kak tujuan utama dari tasawuf dalam kehidupan seseorang? Menurut Bukhari dulu. Tujuannya itu yang pertama itu menurut saya menyadarkan diri bahwasanya kita sebagai manusia pasti banyak kekurangannya. Makanya adanya pelajaran atau ilmu tasawuf ini sangat penting bagi setiap manusia. Yang kedua itu sebagai ketenangan hati dan jiwa kita terhadap segala sesuatu macam maksiat dan menuju kita sebagai jiwa yang insan yang bermanfaat untuk bagi seluruh lingkungan sekitar. Mungkin ada bahasanya muhasabah diri gitu ya? Iya. Kalau menurut Azam? Ya hampir sama dengan Bukhari sebenarnya, tapi tasawuf itu lebih identik lebih ke amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu juga menjadi jalan spiritual dengan metode teologis ya dari segi agama dalam tasawuf. Jadi ini kita mencapai ketenangan spiritual melalui metode teologis agama. Nah, kemudian gimana sih tasawuf itu membantu kita menjadi pribadi yang lebih matang dan juga tenang secara spiritual? Azam gimana? Ya tasawuf ini kan mengajarkan kita tentang
diri dari segala sesuatu yang memang mungkin kita hilaf ya. Dan adanya pelajaran ilmu tasawuf ini kita juga memang bisa belajar bahwa segala sesuatu itu memang harus ada niatannya tersendiri gitu. Nah kemudian dalam kehidupan kita nih yang serba cepat, misalkan kita kan dikejar sama dunia lah, misalkan kita bekerja, kuliah dan lain sebagainya. Nah kira-kira bagaimana sih cara kita mengaplikasikan tasawuf itu di tengah-tengah kesibukan kita? Caranya itu yang pertama, di nilai-nilai tasawuf itu kan ada nilai-nilai terkandung makna sendiri ya. Yang pertama itu kita itu harus sadar diri bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk memperoleh kebahagiaan dunia ya, sedangkan memang kita harus memperoleh kebahagiaan di akhirat juga. Jadi kehidupan di dunia ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwasanya kehidupan di dunia itu hanyalah kita menanam kebaikan supaya di akhirat itu bisa mengambil manfaat yang telah kita nanam. Yang kedua itu kehidupan di dunia ini kita harus saling menolong dan rendah hati terhadap sesama manusia gitu kan. Jadi kan ada juga peribahasa tuh yang kata peribahasanya kalau kita kejar dunia kita belum tentu bisa dapat akhirat, tapi kalau kita kejar akhirat udah pasti kita dapat dunia. Iya. Nah kalau menurut Kak Zul gimana? Ya kan di dunia yang serba cepat ini kita harus mengikuti tren dan segala macam yang segala di dunia. Pasti kita merasakan suntuk ataupun rasa lelah untuk mengikuti segala. Nah dalam hal ini tasawuf sebagai metode spiritual ini bisa membantu untuk menenangkan kita dari stres, menghadirkan ketenangan jiwa dari hal tersebut. Karena jika terlalu bergantung pada dunia, ini akan terjadi tren stres. Nah, dan tasawuf ini berperan dalam bidang jiwa untuk menyembuhkan stres tersebut. Apalagi kan di era sekarang ini banyak banget kayak tren-tren atau FOMO-FOMO gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita harus menjaga diri kita kan supaya nggak terlalu ikut sama yang hal-hal negatif gitu ya. Nah kemudian apa sih Kak cara sederhana untuk menjaga hati kita agar tetap bersih dari sifat-sifat buruk menurut ya dalam ilmu tasawuf gitu? Cara apa aja tadi Kak? Maksudnya cara supaya kita menjaga hati kita tetap bersih gitu. Yang pertama pastinya kita menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita. Bahwasanya ya memang kita tahu lah kita ini hanya hamba biasa, manusia biasa yang tak luput dari dosa. Ya sebagaimana kita harus meminim sifat tercela itu di dalam diri kita kan. Itu yang pertama. Yang kedua terus mengikuti kajian-kajian Islam yang memang di dalam situ juga banyak manfaat ilmu yang ada di dalamnya kan. Yang ketiga itu kita harus mengaplikasikan. Kita setelah kita mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz kita harus juga mengaplikasikan. Kita dari hal kecil dulu kayak misalnya senyum kepada saudara, membantu, tolong menolong dan lain sebagainya. Berarti bisa dimulai dari hal kecil dulu ya, Iya, Kak. dari hal-hal sederhana. Nah kalau menurut Azhar gimana? Ya, hampir sama seperti Bukhari ya, yang pertama menyadarkan harus sadar diri dulu dan mengakui atas dosa-dosa. Lalu bisa mencoba jalur tarekat juga, soalnya untuk kajian dalam hal spiritual perlu ada mursyid yang khusus untuk jalan spiritual, makanya tidak bisa sembarangan mengambil guru. Nah, dalam tasawuf pun mursyid pun memiliki klasifikasi yang sangat ketat untuk umumnya. Makanya kita harus selektif memilih kajian yang benar. Berarti jangan asal main masuk kajian dulu ya, kita harus tahu dulu nih gurunya siapa mungkin ya, terus mungkin gurunya ini keturunan dari siapa-siapa, jadi kita nggak asal masuk gitu ya. Terus kemudian mungkin untuk pendengar baru nih atau untuk orang-orang yang masih belajar tasawuf juga mungkin sama kayak kita ya. Nah kira-kira
di dalam ilmu tasawuf itu kan sebab memperbaiki diri itu kan ada 3 ya kan. Ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minallah. Sebagaimana contoh hablum minallah. Hablum minallah ini kan hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Kita itu harus memperbaiki dari komunikasi dulu kepada Tuhan, dari doa, beribadah, dan segala sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Itu dari hablum minallah. Kalau dari hablum minannas itu kita mencoba diri berbuat baik kepada manusia, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'un linnas, yaitu sebaik-baik manusia yaitu bermanfaat bagi manusia lainnya, gitu kan. Yaitu yang ketiga itu hablum minal alam. Kita tuh harus melestarikan alam dan juga menjaga serta merawatnya. Nah, kan tadi kata Azam kalau misalkan kita mau bertasawuf itu penting harus ada gurunya gitu ya. Nah, kira-kira seberapa penting sih kita dalam mempelajari ilmu tasawuf itu butuh seorang guru? Ya, menurut kan penting, tapi seberapa penting gitu? Apakah penting banget? Gitu, gimana? Sebenarnya itu sangat-sangat penting ya Kak. Memang ilmu didasarkan harus memang ada gurunya. Sebab kalau seandainya kita berilmu dan terus mempraktekkan, itu sama aja kita melangkah tetapi tidak tawaran ya Kak. Sedangkan adanya guru ini itu bisa mengasih tahukan nih kalau pelajaran ilmu tasawuf ini memang sepenting itu Kak di dalam kecepatan digital di era zaman sekarang. Kalau menurut aku Yang lebih sama memang guru ini sangat penting sebagai pembimbing jalan, apalagi dalam hal spiritual yang tidak bisa dipelajari sendiri. Walaupun karena kalau dipelajari sendiri mungkin bisa sesat. Gitu. Makanya guru ini sebagai penunjuk jalan bagi orang yang belajar ilmu spiritual. Nah, mungkin terakhir nih ada nggak pesan dan kesan sama kalian belajar tasawuf gitu, biar kita sampaikan nih kepada penonton dan juga kepada dosen kita. Oke. Pesan-pesannya itu yang pertama memang saya ini kan bukan dari pesantren atau dari sekolah-sekolah Islam yang memang bagus ya. Pertama kali saya belajar ilmu tasawuf ini jujur sangat kaget adanya ilmu memang mengajarkan kita cara mensucikan diri dari segala sesuatu yang kotor. Pesan-pesannya itu yang pertama, jujur di dalam hati saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang adanya ilmu tasawuf ini. Itu kesan-kesannya yang dari saya. Mungkin untuk pelajaran kedepannya ilmu tasawuf ini mungkin lebih dalam lagi. Soalnya kan kita memang mempelajari ilmu tasawuf ini hanya pengantarnya aja ya kan. Iya. Mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa lebih dalam lagi sih. Nah, kalau menurut ini pesan-pesannya gimana? Ya, ilmu saya pun bukan dari pesantren jadi belum terlalu paham, tapi saya sudah tahu lah itu tasawuf sedikit-sedikit. Ya, tapi apa ya namanya, pandangan tasawuf di masyarakat tuh memang sedikit agak buruk ya, memang dikaitkan dengan ritual-ritual yang aneh-aneh lah, zikir yang aneh-aneh. Tapi sebenarnya kan tasawuf yang benar itu adalah jalan untuk menunjukkan hati menuju kebenaran, ya, untuk membersihkan diri, mensucikan diri dari hal-hal yang buruk sebenarnya. Lalu dalam mendalami ilmu tasawuf ini dibutuhkan juga ketekunan dalam mempelajari hal spiritual tersebut untuk mencapai kemurnian jiwa. Lalu pesan-pesannya ya mungkin memang kami ya baru belajar, baru mendengar tasawuf mungkin di kuliah ini, ya kami pun beri banyak salah, jadi mungkin bisa memperdalam lagi di semester berikutnya. Semoga masih bisa belajar ilmu tasawuf lebih banyak lagi.
Pertanyaan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah perjalanan untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Tasawuf bukan sekadar teori, tapi juga praktik hidup yang menuntun seseorang menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan juga pastinya lebih jujur pada dirinya sendiri. Tasawuf mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah berawal dari pengandalan diri, penyucian batin, serta menghindari diri dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, dengki. Nah, peran guru juga penting sebagai pembimbing, namun setiap orang tetap memulai perjalanan spiritualnya dengan amalan sederhana seperti zikir, introspeksi diri, dan juga menjaga hati dalam setiap perbuatan. Pada akhirnya, tasawuf bukan hanya sekedar ritual, tapi tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, dan juga lebih penuh cinta dan lebih damai dalam menghadapi kehidupan. Tasawuf membantu kita menemukan ketenangan di dunia yang serba cepat, serta mengingatkan bahwa Allah selalu dekat dengan hamba yang hatinya bersih dan tulus.